Setahun setelah Dina meninggal, telepon lamaku tiba-tiba menerima pesan dari nomornya. Padahal nomor itu sudah tidak aktif sejak hari pemakamannya. Malam itu, aku sedang menutup toko servis ponsel kecil milikku. Hujan turun deras di luar. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor yang sangat aku kenal. Nomor Dina. Tubuhku langsung kaku. Tidak mungkin. Dina meninggal setahun lalu karena kecelakaan mobil di jalan tol. Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya satu kalimat. Raka, jangan percaya siapapun. Jantungku berdetak keras. Aku mencoba menelepon nomor itu. Nomor tersebut langsung tidak aktif. Seperti dulu. Aku berpikir mungkin hanya kesalahan sistem. Tapi beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. Mereka tidak ingin kamu tahu kebenarannya. Aku menelan ludah. Pikiranku mulai kacau. Kalau ini lelucon, siapa yang tahu nomor Dina? Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, pesan ketiga muncul. Dan kali ini membuat darahku dingin. Besok, jangan datang ke bengkel. Aku menatap sekeliling toko. Lampu neon bergetar pelan. Hujan masih deras di luar. Lalu ponselku bergetar sekali lagi. Pesan terakhir muncul. Mereka sudah dekat. Saat aku mengangkat kepala, pintu toko yang tadi terkunci perlahan terbuka sendiri. Seseorang berdiri di luar pintu toko dan orang itu memegang ponsel milik Dina. Seseorang berdiri di depan pintu toko dan di tangannya ada ponsel milik Dina. Padahal ponsel itu hilang sejak kecelakaan yang menewaskannya. Jantungku berdetak keras saat aku melangkah mendekati pintu. Hujan masih turun deras di luar. Sosok itu berdiri diam di bawah lampu jalan yang redup. Seorang pria jaket hitam, topi menutupi wajahnya. Di tangannya jelas terlihat ponsel lama Dina. Aku membuka pintu perlahan. Dari mana kamu dapat ponsel itu? Dan iyaku. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya menatapku beberapa detik, lalu meletakkan ponsel itu di lantai depan toko. Sebelum aku sempat menghentikannya, dia berbalik dan berjalan menjauh ke dalam gelapnya hujan. Teriaku. Aku berlari keluar. Tapi pria itu sudah menghilang di tikungan jalan. Seolah dia memang tidak ingin terlihat. Aku kembali ke pintu toko dan mengambil ponsel itu. Tanganku gemetar. Ini benar-benar ponsel Dina. Casing retaknya, stiker kecil di belakangnya. Semuanya sama persis. Padahal polisi mengatakan ponsel itu tidak pernah ditemukan di lokasi kecelakaan. Aku mencoba menyalakannya. Ajaibnya, ponsel itu masih hidup. Layar menyala pelan. Hanya ada satu pesan terbaru. Pesan yang dikirim beberapa menit lalu. Pengirimnya Dina. Isi pesannya membuat napasku berhenti. Raka, kalau kamu menemukan ponsel ini, berarti mereka sudah mulai mencarimu. Aku menelan ludah. Lalu layar ponsel tiba-tiba berpindah sendiri ke galeri foto. Satu foto baru muncul. Foto itu diambil beberapa detik yang lalu. Foto seseorang yang sedang berdiri di dalam toko servis ponselku. Itu aku sendiri. Aku langsung menoleh ke belakang. Lampu toko berkedip dan di sudut ruangan sebuah kamera kecil yang tidak pernah aku pasang perlahan menyala. Lampu kamera itu berkedip merah, seolah-olah seseorang sedang menontonku. Dan tiba-tiba ponsel Dina bergetar lagi. Pesan baru masuk. Sekarang kamu juga bagian dari permainan mereka. Sebuah kamera kecil di dalam tokoku tiba-tiba menyala. Padahal aku tidak pernah memasang kamera di sana. Dan seseorang sedang menontonnya. Lampu merah kecil di kamera itu berkedip pelan. Tanganku mulai dingin. Aku mendekatinya perlahan. Kamera itu terpasang di sudut langit-langit toko, tepat menghadap ke meja kerjaku. Seseorang jelas memasangnya. Tanpa sepengetahuanku, ponsel Dina tiba-tiba bergetar lagi. Pesan baru masuk. Cari file bernama 17.
Aku membuka ponsel itu dengan napas tertahan. Di dalamnya ada satu folder video lama. Nama filenya persis seperti yang tertulis di pesan. 17.09 MP4. Tanggal rekaman itu sehari sebelum Dina meninggal. Aku menekan play. Video itu langsung menampilkan rekaman kamera mobil. Dina sedang menyetir di jalan tol malam hari. Dia terlihat panik, seperti sedang dikejar sesuatu. Aku tahu, kalian mengikuti aku, teriaknya di video. Lampu mobil di belakangnya terlihat sangat terang. Sebuah SUV hitam besar terus menempel di belakang mobil Dina. Dina meraih ponselnya dan menatap kamera, seolah dia tahu rekaman ini akan ditemukan suatu hari. Kalau kamu melihat video ini, Raka, berarti aku sudah tidak ada. Jantungku terasa berhenti. Dina melanjutkan dengan suara gemetar. Aku tidak mati karena kecelakaan, tapi karena aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diketahui siapapun. Tiba-tiba, lampu mobil di belakangnya semakin dekat. SUV hitam itu menabrak mobil Dina dari belakang. Video bergetar. Hebat, teriakan Dina terdengar keras. Lalu video itu tiba-tiba berhenti. Layar ponsel menjadi hitam. Aku berdiri membeku di tengah toko. Selama ini polisi mengatakan kecelakaan itu murni kecelakaan biasa. Tapi sekarang jelas itu bukan kecelakaan. Ponsel Dina kembali bergetar. Pesan baru muncul. Sekarang kamu tahu kenapa mereka membunuhnya. Aku menelan ludah. Siapa mereka? Gumamku pelan. Tiba-tiba listrik di tokoku padam. Semua lampu mati. Toko menjadi gelap total. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara seseorang membuka pintu toko. Dan dalam gelap, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Sebuah suara berbisik tepat di belakangku. Kamu tidak seharusnya menonton video itu. Dalam gelapnya toko, seseorang berdiri tepat di belakangku. Dan suara itu berkata, kamu tidak seharusnya menonton video itu. Jantungku hampir berhenti. Aku berbalik cepat dalam kegelapan. Siapa kamu? Teriaku. Lampu darurat kecil di luar toko tiba-tiba menyala samar. Cahaya redup itu memperlihatkan wajah seseorang. Aku langsung mengenalinya. Pak Arman, polisi yang dulu menangani kasus kecelakaan Dina. Dia berdiri di pintu toko dengan wajah serius. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyelidiki ini, katanya pelan. Apa maksudnya? Dan yaku. Video itu jelas menunjukkan Dina dibunuh. Kataku marah. Pak Arman menghela napas panjang. Ya, aku tahu. Aku membeku. Lalu kenapa kamu bilang itu kecelakaan? Tan yaku. Pak Arman menatapku beberapa detik, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Akhirnya, dia berkata pelan, karena kalau aku mengatakan yang sebenarnya, kamu juga akan mati. Tubuhku terasa dingin. Pak Arman melanjutkan, malam sebelum kecelakaan, Dina datang ke kantor polisi. Dia membawa sesuatu. Apa? Tanyaku cepat. Pak Arman menatap ponsel di tanganku. Sebuah rekaman tentang orang-orang berkuasa di kota ini. Aku terdiam. Dina tanpa sengaja merekam pertemuan rahasia mereka. Lanjutnya, pejabat, pengusaha, dan beberapa orang yang sangat berbahaya. Kalau rekaman itu tersebar, karier mereka selesai. Aku mulai memahami sesuatu yang mengerikan. Mereka membunuh Dina. Untuk mengambil rekaman itu, gumamku, Pak Arman mengangguk pelan, tapi mereka tidak pernah menemukannya. Jantungku kembali berdetak keras. Jadi, rekaman itu masih ada. Pak Arman menunjuk ponsel Dina di tanganku. Mungkin di situ. Tiba-tiba ponsel Dina bergetar lagi. Satu pesan baru muncul. Pengirim Dina. Pesannya hanya satu kalimat. Raka, rekamannya tidak ada di ponsel. Aku dan Pak Arman saling menatap. Pesan kedua
langsung muncul. Rekaman itu ada di tempat yang hanya kamu tahu. Aku mencoba berpikir cepat. Tempat yang hanya aku tahu. Tiba-tiba ingatan lama muncul di kepalaku. Tempat yang sering aku dan Dina datangi dulu. Gudang, bengkel, lamaku. Tempat yang sudah lama aku tinggalkan. Sebelum aku sempat bicara, Pak Harman tiba-tiba menegang. Dia melihat ke arah jendela toko. Lampu mobil menyinari kaca depan. Bukan satu mobil. 3 mobil hitam berhenti di depan toko. Pak Arman berbisik pelan. Sepertinya mereka sudah menemukan kita. Pintu mobil terbuka. Beberapa pria keluar. Semua mengenakan jas hitam dan salah satu dari mereka membawa senjata. Pak Arman menatapku dengan wajah tegang. Raka, kalau kamu ingin hidup, kita harus menemukan rekaman itu sebelum mereka menemukannya. Di luar toko. Para pria itu mulai mendekati pintu. 3 mobil hitam berhenti di depan tokoku. Beberapa pria keluar dengan senjata di tangan, dan mereka jelas datang untuk kami. Pak Arman langsung menarik lenganku lewat pintu belakang. Bisiknya. Kami berlari melewati ruang servis menuju pintu belakang toko. Suara pintu depan mulai dipaksa terbuka. Mereka sudah masuk. Aku dan Pak Arman berhasil keluar ke gang sempit di belakang toko. Hujan masih turun deras. Kami langsung masuk ke mobil Pak Arman dan melaju cepat menuju tempat yang aku ingat. Gudang bengkel lamaku, tempat yang dulu sering aku dan Dina datangi. Selama perjalanan, ponsel Dina bergetar lagi. Pesan baru masuk. Cepat. Mereka hampir sampai. Aku menatap Pak Arman. Bagaimana Dina bisa mengirim pesan ini? Pak Arman hanya diam, seolah dia juga tidak punya jawaban. Beberapa menit kemudian, kami tiba di gudang tua itu. Bangunannya gelap dan hampir roboh. Aku berlari masuk. Di sudut ruangan, ada meja kerja lama. Di bawahnya, ada kotak logam kecil yang dulu sering aku gunakan untuk menyimpan alat. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada flash disk kecil. Aku langsung menancapkannya ke laptop tua yang masih ada di sana. Video rekaman langsung muncul. Di layar, terlihat beberapa orang penting di kota ini sedang melakukan pertemuan rahasia. Wang, swap, kesepakatan ilegal, semuanya terekam jelas. Ini cukup untuk menghancurkan mereka semua. Tiba-tiba, suara mobil terdengar di luar gudang. Mereka menemukan kami. Pak Arman menatap layar. Ini cukup untuk menjatuhkan mereka, katanya. Aku mengambil ponsel Dina. Kalau begitu, kita harus menyebarkannya. Saat aku hendak mengirim video itu, ponsel Dina bergetar untuk terakhir kalinya. Pesan baru muncul. Terima kasih, Traka. Aku, Membeku. Pesan kedua muncul. Sekarang, mereka tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Dan pesan terakhir muncul perlahan. Selamat tinggal. Tiba-tiba, layar ponsel Dina mati. Bukan karena baterai habis, tapi karena ponsel itu benar-benar rusak. Seperti saat kecelakaan dulu. Aku menatap layar hitam itu dengan napas berat. Di luar gudang, para pria mulai masuk. Tapi kali ini, aku tidak takut karena rekaman itu sudah terkirim ke internet. Beberapa jam kemudian, berita besar muncul di seluruh kota. Skandal besar para pejabat terungkap. Semua karena satu rekaman dan satu pesan terakhir dari seseorang yang sudah tidak seharusnya bisa mengirim pesan lagi. Sampai hari ini, aku masih tidak tahu satu hal. Apakah seseorang mengirim pesan itu menggunakan ponsel Dina atau memang Dina sendiri yang mengirimkannya dari suatu tempat yang tidak bisa kita pahami. Tapi satu hal yang pasti, pesan terakhir itu mengubah segalanya.